Halo warga Jakarta, bersama saya Fatimah Eva di program Berita Jakarta Talk Show kali ini kita akan membahas hal yang sering diperbincangkan, yaitu persampahan di DKI Jakarta. Persampahan ini merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan yang selalu menjadi permasalahan dan dihadapi setiap saat. Untuk itu, pengelolaan sampah di DKI Jakarta adalah sebuah tantangan besar. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan tentunya program-program untuk mengelola sampah di kota ini. Untuk tahu lebih lanjut tentang persampahan yang ada di DKI Jakarta, mari kita berbincang bersama Bapak Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Pak Asep, terima kasih sudah datang. Apa kabar hari ini Pak Asep? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Eva sudah diundang juga di acara ini. Oke, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol nih Pak tentang isu yang memang pasti semua kota punya, termasuk juga DKI Jakarta, yaitu sampah gitu kan. Ini yang banyak juga dibincangkan sama masyarakat, sama warga Jakarta. Jadi sebelum kita mulai mungkin Eva pengen tanya dulu ke Pak Asep, apa saja nih Pak peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola persoalan persampahan di wilayah ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh warga Jakarta. Bicara tentang sampah memang salah satu tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah kami berperan dalam melakukan pengelolaan persampahan yang ada di Jakarta. Bagaimana mulai dari hulu, kemudian di tengah dan di hilirnya kita terus berupaya agar penanganan sampah, pengelolaan sampah di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga warga Jakarta juga bisa merasa nyaman karena lingkungannya bersih. Dan menghadapi tantangan kota global ke depannya, kami juga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terus berupaya dalam mewujudkan Jakarta menjadi kota global. Yang pastinya sesuai dengan tupoksi kami adalah membangun pengelolaan sampah yang baik di Jakarta seperti halnya kota-kota maju lainnya di dunia. Oke, nah kalau ngomongin sampah yang ada di kota-kota gitu ya, kalau misalkan satu kota nggak ada sampah sebenarnya nggak mungkin juga ya Pak. Iya. Tapi bagaimana pinter-pinternya satu kota ini dalam pengelolaannya. Nah, Eva pengen tahu sebetulnya pengelolaan yang sudah dilakukan, sistemnya itu seperti apa oleh DLH. Dan mungkin kalau kita boleh tahu ada inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yang ada di DKI Jakarta. Ya, baik. Memang Pemprov DKI Jakarta dalam halnya DLH terus berupaya dalam mengembangkan penanganan sampah di Jakarta. Jadi kami mulai menata dari mulai hulu, mulai dari sumbernya, kemudian juga di tengahnya dan di hilirnya atau di TPC Bantar Gebangnya. Untuk yang di hulunya, kami saat ini terus gencar untuk mengajak masyarakat, memberi kesadaran bagi masyarakat, mengedukasi seluruh lapisan masyarakat, bagaimana masyarakat mau memilah sampah dari rumah. Ini bukan hal yang mudah, tetapi kami terus berupaya. Dan Pemprov DKI mungkin satu-satunya pemerintah daerah yang memiliki regulasi yang cukup lengkap mulai dari hulu hingga hilirnya terhadap pengelolaan sampah di Jakarta. Untuk di hulunya kita punya Pergub 77 tahun 2020 di mana di sana secara tegas mengajak masyarakat untuk melakukan pilah sampah dari rumah dan ada satu struktur di RW dan ini juga satu-satunya di Indonesia di mana dalam struktur RW itu ada namanya BPS, bidang pengelolaan sampah. Ya, jadi BPS RW itu merupakan bagian dari struktur RW dan itu hanya ada di Jakarta dan bertugas mengedukasi, mensosialisasikan lalu menyiapkan sarana prasarana untuk masyarakat dapat melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan kami DLH juga sudah memberikan bantuan sarana prasarana kepada BPS RW tersebut agar masyarakat bisa mulai untuk melakukan pilah sampah dari rumah.
Di samping itu Pemprov DKI juga itu kita masih bicara di hulu nih Mbak. Ada regulasi juga, regulasi nomor 102 tahun 2021. Jadi tidak hanya masyarakat yang kita ajak, kita edukasi, kita minta untuk melakukan pilah sampah dari sumber. Kemudian juga mulai kita ajak masyarakat melakukan pengangkutan sampahnya terpilah dan terjadwal. Kami juga melalui Pergub 102 tahun 2021 itu juga mengajak seluruh pelaku ekonomi komersial. Jadi gedung-gedung Jakarta tuh Mbak, kita punya banyak mall, kita punya banyak hotel, restoran yang besar-besar itu, kemudian juga perumahan-perumahan yang mungkin menengah ke atas itu untuk juga mereka mau melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Jadi tidak hanya masyarakat penduduk warga biasa, tapi juga seluruh pelaku usaha. Jadi kedepannya pelaku usaha itu nanti sampahnya tidak diangkut lagi oleh Dinas LH, tapi mereka harus melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang memang sekarang sudah banyak di Jakarta untuk melakukan pengangkutan mulai dari pemilahan, pengangkutan dan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Lalu juga kami juga banyak melakukan edukasi, kemudian juga bank-bank sampah di Jakarta juga alhamdulillah Mbak Eva, hampir semua RW di Jakarta itu pasti ada bank sampahnya, walaupun memang ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Melalui BPS RW ini memang kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama para pengurus RW untuk juga dapat membina bank-bank sampah yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu salah satu yang di hulu. Lalu yang di tengah ini sampah itu kan mulai dari rumah tangga kemudian kami bawa ke TPS, tempat penampungan sampah sementara. Nah, TPS di Jakarta sejak tahun lalu dan nanti tahun-tahun ke depannya itu bukan hanya sebagai tempat mindahin sampah dari rumah ke TPS itu, tapi di TPS itu kemudian kita lengkapi dengan berbagai macam mesin, Mbak. Jadi kita udah jadikan TPS itu menjadi TPS 3R. Di mana sampah itu kita pilah, kemudian kita cacah, kita pilah mana yang organik, mana anorganik. Karena memang banyak masyarakat, banyak warga yang mengeluhkan, Pak, saya sudah pilah sampah dari rumah, akan tetapi itu Bapak angkutnya digabung lagi. Betul. Gitu kan. Gerobak sampahnya digabung lagi, kemudian truk sampahnya juga digabung lagi. Makanya mulai dari hulunya kita masyarakat untuk melakukan pilah sampah, kemudian pengangkutan sampahnya juga terpilah dan terjadwal, dan kami kemudian mengolah sampah dari warganya itu ke TPS juga sudah pengolahannya masing-masing, Mbak. Yang organik itu menjadi kompos, kemudian kita punya maggot itu bisa diolah sana. Kemudian untuk yang anorganiknya pastinya kalau sudah ada bank-bank sampah di warga itu juga bisa disalurkan ke bank-bank sampah atau ke TPS 3R yang kami miliki. Itu yang kami juga mungkin juga hal yang baru lagi di Dinas LH. Jadi termasuk sampah-sampah kali, Mbak. Sampah-sampah kali itu kalau dulu mungkin Mbak Eva ingat kalau musim hujan seperti hari ini kan rame di tuh pintu air Manggarai itu, Mbak. Itu sampah pasti viral. Sekarang itu alhamdulillah sejak kami bangun saringan sampah di TB Sumatupang itu sampah yang aliran Sungai Ciliwung itu kami kami cegat, kami tahan, kemudian kami olah di lokasi tersebut, Mbak. Sehingga di Manggarai itu sudah tidak ada viral-viral lagi yang sampah-sampah kalau musim hujan isinya macam-macam. Bogor itu udah gak ada lagi alhamdulillah. Betul. Jadi itu yang terus kami lakukan termasuk juga di Pulau Seribu, Mbak. Jadi kami di Pulau Seribu tidak hanya Jakarta dengan 5 wilayah kotanya, kami juga concern terhadap pengolahan sampah di Pulau Seribu, di mana kami juga membangun TPS 3R di Pulau Seribu itu. Jadi sudah ada 2 TPS 3R di Pulau Seribu dan kita harapkan ke depannya Pulau Seribu itu sampahnya nggak dibawa lagi, Mbak, ke Jakarta. Jadi selama ini sampah-sampah dari Pulau Seribu itu diangkut pakai kapal, kemudian ke dermaga diangkut lagi ke Bantar Gebang gitu. Jadi
mudah-mudahan kami terus berinovasi termasuk di Pulau Seribu, di mana nantinya sampah Pulau Seribu ya bisa terkelola sendiri di Pulau Seribu. Bahkan di ujung Pulau Jakarta, Pulau Sebira itu pun kami sudah membangun tempat pembuangan sampah sendiri di sana. Itu yang di tengah, Mbak. Lalu yang di hilir, yang di Bantar Gebang sendiri. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa TPSC Bantar Gebang itu kan masih menjadi satu-satunya, Mbak, tempat pemrosesan akhir sampah seluruh dari 6 wilayah Jakarta ini semuanya diangkut ke TPSC Bantar Gebang. Lebih dari 7.500 ton sampah setiap harinya kita bawa menggunakan 1.300 truk, Mbak. Jadi truk itu tiap hari hilir mudik Jakarta Bekasi bawa terus sampah Jakarta yang minimal 7.500 ton sampah itu kemudian kita bawa ke TPSC Bantar Gebang. Nah, di TPSC Bantar Gebang ini alhamdulillah kita sekarang sudah punya 2 fasilitas pengolahan sampah di sana, yaitu tempat mengolah sampah lama yang kami sebut landfill mining, karena memang kami memining atau menambang sampah lama yang ada di Bantar Gebang. Gunungan-gunungan sampah di Bantar Gebang itu kami proses, Mbak. Itu fasilitasnya mengolah 1.000 ton sampah lama, dan di sana juga ada yang mengolah 1.000 ton sampah baru. Jadi yang 7.500 ton sampah itu kita alhamdulillah 1.000 tonnya sudah kita coba proses di Bantar Gebang itu, dan itu menjadi namanya RDF, Mbak, Refuse Derived Fuel. Itu sekitar 700 ton RDF yang kita coba produksi di sana, dan alhamdulillah kita juga sudah bekerja sama dengan PT Indosemen dan PT SBI. Mereka siap menerima RDF itu sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Jadi inovasi-inovasi itu terus kita kembangkan, dan di sana di Bantar Gebang juga ada PLTSA, Mbak, pembangkit listrik tenaga sampah. Wow. Jadi sampah dibakar jadi listrik. Itu sudah beroperasi di Bantar Gebang, tapi memang kapasitasnya masih 100 ton sampah per hari. Lalu di Bantar Gebang juga ada jadi sampah yang PLTSA itu 100 ton sampah menjadi 700 kWh listrik, Mbak. Nah, di Bantar Gebang juga ada gas metan juga jadi listrik. Itu yang udah lama banget. Kalau yang gas metan jadi listrik itu kita sudah punya cukup lama di sana. Jadi kami Pemprov DKI dalam hal ini DLH terus berupaya semaksimal mungkin supaya memang penanganan pengolahan sampah di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Wah, ini ceritanya panjang tapi daging semua ya warga Jakarta ya. Kita semua jadi tahu dari hulu ke hilirnya proses sampah dari rumah sampai ke TPS itu seperti apa. Dan nyampe di TPS nggak cuma ditumpukin begitu aja ya, Pak Asep ya. Tapi ada banyak hal yang dilakukan terkait pengelolaan tumpukan sampah yang memang sudah ada di Bantar Gebang. Inovasi dari segi sistem atau pengelolaan sudah dilakukan. Eva pengen tahu, adakah teknologi-teknologi yang memang digunakan dalam pengembangan inovasi-inovasi yang memang dilakukan dalam proses pengelolaan sampah, Pak Asep? Iya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa memang RDF yang kami bangun di Bantar Gebang itu merupakan mungkin bisa dikatakan yang terbesar, Mbak, di Indonesia. Jadi itu pertama kali Indonesia membangun satu fasilitas besar mengolah sampah menjadi RDF itu di Bantar Gebang, karena selama ini banyak daerah bangun paling kapasitas cuma 100 ton, terbesar itu terakhir 120 ton di Cilacap. Kemudian DKI, kami DLH berusaha bangun yang jauh lebih besar dari itu. Nah, kemudian juga nggak berhenti di situ, Mbak Eva. Mudah-mudahan tahun depan kami juga bangun lagi satu lagi RDF plant di Rorotan. Kapasitasnya 2.500 ton sampah. Itu sedang proses tendernya saat ini. Mudah-mudahan insya Allah kalau Allah meridhoi di bulan Maret kita bisa mulai konstruksi untuk bangun RDF plant kita yang kedua dengan kapasitas yang jauh lebih besar, 2.500 ton sampah per hari, dan itu juga menghasilkan RDF. Itu, Mbak. Jadi
memang kita terus berupaya dari sisi teknologi, kemudian juga tadi saya sampaikan di Bantar Gebang juga punya PLTSA dan sebagainya. Dan kami juga TPS 3R kami sendiri pun bukan hanya numpuk-numpuk sampah lagi, tapi memang sana sudah ada teknologi walaupun sederhana. Jadi paling enggak memang kita terus berupaya supaya penanganan sampah di Jakarta memang bisa tertangani dengan baik. Oh, oke. Nah, penasaran juga sih ya dengan landfill mining dan juga refuse derived fuel ya, Iya. RDF plan. Itu cara kerjanya gimana tuh Pak? Sampai bisa sampah jadi energi, jadi Iya. listrik, jadi macam-macam. Jadi gini Mbak, kalau bicara tentang RDF itu memang sebenarnya bukan rocket science. Jadi teknologi RDF ini bisa dibilang teknologi yang sederhana. Jadi gampangannya gini Mbak, sampah kita pilah, kemudian kita keringkan dan kemudian kita cacah. Itu Mbak. Jadi prosesnya itu aja. Sampah pilah, kenapa harus dipilah? Karena memang ada beberapa sampah yang tidak boleh kita cacah. Ya seperti kayak pasti kayak besi. Besi itu kan memang susah Mbak. Kemudian juga misalnya limbah B3 itu mungkin pasti tidak bisa kita olah. Akan tetapi memang untuk sampah-sampah lainnya yang masih sampah jenis sampah rumah tangga itu bisa kita olah. Nah jadi awalnya kita pilah dulu tuh Mbak, mana yang memang bisa kita proses lebih lanjut dan mana yang memang tidak bisa kita proses lebih lanjut. Nah habis dipilah itu kemudian jadi kita sorting namanya, kemudian kita lakukan pencacahan Mbak. Kita lakukan pencacahan, jadi bisa dicacah dulu atau dikeringkan dulu. Itu metodenya macam-macam kalau RDF itu. Jadi setelah kita pilah sampah itu kemudian kita keringkan, kemudian kita cacah. Cacahan itulah yang kemudian kita kirim ke ke pabrik semen untuk menjadi jadi cacahan itu kita sebut RDF Mbak. RDF itulah yang kemudian kita kirim ke pabrik semen. Okay. Itu jadi sesimpel itu sebenarnya, akan tetapi karena memang ini dalam kapasitas yang cukup besar, jadi memang membutuhkan tempat yang lumayan luas, kemudian juga teknologi mesin yang memang kita upayakan juga mencari teknologi yang terbaik itu Mbak. Oh, oke. Kalau landfill mining seperti apa tuh Pak? Nah, kalau landfill mining sebenarnya prosesnya sama saja. Jadi kalau yang RDF itu, jadi di Bantar Gebang itu ada dua fasilitas, yaitu fasilitas landfill mining. Landfill mining itu adalah mengolah sampah lama. Jadi gunungan-gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang, kemudian kita sama Mbak, polanya adalah kita sorting dulu. Jadi karena namanya gunungan sampah itu pasti sampah-sampahnya sudah usia-usia yang di atas 6 tahun, itu sampah organiknya sudah jadi humus soil, kemudian juga yang pasti masih sisa itu pasti plastik. Ya karena plastik itu kan diurainya sangat sulit itu. Jadi kita pasti melakukan sorting dulu, sama proses habis sorting, kemudian kita keringkan, kemudian kita cacah. Sebenarnya sama aja, tapi memang sumber sampahnya kalau yang landfill mining berasal dari landfill, kalau yang RDF kita sebutnya sebenarnya sampah baru, fresh waste, municipal solid waste, itu kita sampah yang memang baru diantar dari Jakarta. Dan dua-duanya kita olah menjadi RDF. Dan ini jenis sampah apa saja yang bisa diproses gitu Pak? Iya, hampir semua sampah bisa Mbak, kecuali yang tadi saya sampaikan, kayak besi, kaca, kemudian B3, itu bulky waste. Karena Jakarta ini luar biasa Mbak, apa aja ada Mbak, sampah ada Mbak. Betul. Jadi ada kasur segede-gede kasur, lemari segede-gede lemari, kulkas semua ada Mbak. Jadi memang yang gede-gede itu pasti nggak bisa kita olah. Kalau sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangganya, insya Allah masih bisa kita proses untuk Oke, jadi kalau misalkan buang kasur per, itu kan harus dipisahkan dulu antara si kain-kainnya dan juga pernya, karena pernya nggak bisa dari besi tekstil ya Pak ya? pun sebenarnya nggak bagus buat jadi RDF. Oke. Jadi memang ya susah Mbak ya, warga Jakarta itu ya kadang apalagi kalau musim hujan itu kan kadang kali itu menjadi tempat buat memindahkan kasur dari rumahnya ke tempat pembuangan sampah. Jadi apa aja ada tuh kalau lagi pas banjir.
Oh, oke. Nah, saya penasaran juga mungkin warga Jakarta yang sering lewat ke Bantar Gebang itu kan memang tumpukan sampahnya menumpuk, apalagi kalau kita lihat di tahun-tahun ke belakang gitu. Setelah adanya landfill dan juga RDF plan ini, apakah mengubah pandangan warga Jakarta yang melewati Bantar Gebang gitu? Mungkin sampahnya jadi nggak begitu numpuk karena memang sudah ada teknologi landfill mining dan juga RDF plan ini. Iya, terima kasih Mbak Eva. Jadi Bantar Gebang itu usianya sudah 33 tahun mungkin. Cukup ya. lama. Iya. Mungkin tua Bantar Gebang daripada Mbak Eva ya. Jadi Bantar Gebang itu udah 33 tahunan seingat saya usianya. Jadi selama ini pola warga pola pengolahan sampah kita cuma bawa sampah dari Jakarta tumpuk-tumpuk di Bantar Gebang. Jadi kita memproses sampah yang sudah puluhan tahun, kemudian kita baru jalan, ya paling baru setahun inilah efektifnya, itu mungkin memang masih belum terasa Mbak. Dan kami pun meyakini bahwa kedepannya pasti tidak hanya satu fasilitas tersebut yang akan kami bangun, karena memang melihat bahwa tumpukan sampah sedemikian besarnya di Bantar Gebang, pasti kami nanti juga akan bangun fasilitas-fasilitas lainnya di Bantar Gebang. Dan memang selain dari teknologi itu kami juga melakukan treatment Mbak di Bantar Gebang terhadap sampah yang menumpuk itu. Kami melakukan covering landfillnya baik itu dengan geomembran maupun dengan tanah merah supaya memang tumpukan sampah di Bantar Gebang itu tidak lagi berpotensi bencana. Itu Mbak. Oke. Nah, yang saya dengar juga DLH ini punya satu sarana untuk pengurangan sampah melalui kolaborasi Pentahelix. Iya, betul. Bisa diceritakan itu apa? Iya. Pak Asep? Jadi memang ini juga merupakan salah satu inovasi yang DLH lakukan, dan alhamdulillah memang kami merasa bahwa penanganan pengolahan sampah Jakarta itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemda, oleh DLH, Mbak. Kita butuh kolaborasi, butuh sinergisitas yang kuat, tidak hanya oleh Pemda, tapi juga oleh kami membangun namanya KSBB, Kolaborasi Sosial Berskala Besar. Itu merupakan platform, merupakan wadah bagi para pentahelix, mulai dari kami Pemprov DKI, kemudian juga akademisi, kemudian juga penggiat NGO lingkungan dan masyarakat itu sendiri. Kita berkolaborasi bersama dalam KSBB itu, dan alhamdulillah itu sudah berjalan sangat baik Mbak. Dan saat ini isu yang ada di KSBB itu tidak hanya isu sampah, tapi juga isu polusi udara dan isu climate. Itu jadi kita kembangkan lagi. Dan alhamdulillah jadi kita mengumpulkan banyak sekali para baik NGO, akademisi, semua itu masyarakat yang benar-benar peduli, tidak hanya dengan sampah tapi juga dengan polusi dan perubahan iklim. Dan untuk sampah sendiri memang alhamdulillah itu karena memang sudah eksis cukup lama, udah hampir 3 tahun ini, dan antusiasme dari para pentahelix itu juga sangat-sangat baik. Jadi kami itu udah menyusun Mbak, semacam rencana kerja dari tahun 2023 ini mulai kami susun. Jadi masing-masing itu ada perannya. Jadi kita ingin isu apa yang mau kita bahas, kemudian kita bagi-bagi tuh Mbak. Bagaimana kita mulai mengedukasi masyarakat, bagaimana kita membangun sebuah sistem, bagaimana kemudian kita menyusun sebuah kajian, dan itu alhamdulillah sudah kerjasamanya sudah sangat baik selama ini. Oke, jadi yang terlibat sudah ada dalam 50-an. Kolaborasi ini ada 50 pihak? Iya, sekitar 50 pihak Mbak, yaitu akademisi, pemerintah, kemudian NGO. Iya, dan masyarakat sendiri. Jadi termasuk masyarakat pribadi pun yang mau bantu juga kita pasti akan, itu yang tercatat Mbak di kami ya. Dan kami yakin yang tidak tercatat itu pasti lebih banyak lagi.
Oh, Itu. oke, waduh, ini sangat membantu sekali pastinya Iya, karena yang diatasi tidak hanya satu atau dua masalah tapi banyak masalah lingkungan begitu ya. betul, Nah, Eva juga betul. pengen tahu apa tujuan dari keterlibatan Pentahelix ini dalam poin pengurangan sampah, Pak? Iya, jadi memang sekali lagi bahwa dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki, dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, maka peran dari masyarakat ini, NGO ini, akademis ini mulai kita coba dorong, Mbak, supaya memang paling nggak mereka mulai peduli. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk pilah sampah dari rumah, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk berpola hidup bersih, kemudian juga menyiapkan sistem-sistem, karena memang banyak juga startup juga Mbak yang gabung dengan kami. Nah, peran-peran mereka itu memang kita harapkan dapat lebih aktif lagi ke depannya, sehingga memang tugas kami Pemprov DKI DLH dalam hal ini memang bisa lebih fokus ke hal-hal yang memang tidak banyak yang mau ambil peran itu. Itu biasanya kan kalau untuk yang kalau dulu sih istilahnya kawasan-kawasan yang memang masih marginal, itu pasti akan kami fokus ke sana. Tapi kalau kawasan-kawasan yang sudah berkembang, yang masyarakatnya sudah bisa diajak komunikasi dengan baik, kita ajak kolaborasi, mungkin nanti bisa kita geser ke Pentahelix tersebut, Mbak. Oke, nah Eva juga penasaran Pak Asep, sebetulnya peran dari Pemprov DKI Jakarta tentunya diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam kolaborasi Pentahelix ini apa? Apakah sebagai hearer gitu ya, listeners, menerima masukan-masukan atau menerima hasil penelitian dari para akademisi misalnya, atau pemberi kebijakan-kebijakan yang memang akan berpengaruh terhadap pengurangan sampah? Jadi memang pola kerjanya adalah pemerintah punya rencana apa. Jadi kita kan punya namanya RPJP, RPJMD, kemudian RKP dan sebagainya. Itu pijakan kita di awal, Mbak. Kemudian dari rencana program pemerintah itu, kemudian kita sama-sama diskusikan nih. Para Pentahelix ini mau ngambil perannya dari sisi yang sebelah mananya untuk mensupport dari program pemerintah yang memang sudah ditetapkan. Itu jadi kita benar-benar berusaha bersama-sama mewujudkan apa yang sudah pemerintah programkan dengan kerja bersama-sama itu, Mbak. Jadi ini yang saya mensyukuri sekali itu ya, mulai tumbuh semangat itu seluruh para penggiat lingkungan untuk membantu Pemprov itu luar biasa, Mbak. Jadi dan kita nggak jalan sendiri-sendiri. Kalau dulu sebelum ada KSBB itu masing-masing kerja sendiri-sendiri gitu, Mbak. Jadi karena nggak terhimpun, karena tidak terorganisir dengan baik, tidak terkoordinir, akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri, senyap segala macam, dan kita nggak tahu gitu loh. Mereka tuh sebenarnya kontribusinya seperti apa. Tapi dengan alhamdulillah dengan adanya KSBB ini, kemudian kita berusaha buat mengarahkan para Pentahelix itu untuk sama-sama dalam satu tujuan, apa program-program apa saja yang sudah menjadi programnya pemerintah, dan kita sama-sama berusaha untuk mewujudkan itu Mbak. Itu yang memang selama ini kita lakukan. Oke, jadi kalau boleh tahu apa dong Pak harapan, keinginan yang memang ada dari Dinas Lingkungan Hidup terkait keberadaan keterlibatan Pentahelix dalam pengurangan sampah ini? Iya, jadi memang kami berusaha untuk terus membangun rasa kebersamaan, Mbak. Oke. Rasa kebersamaan, kemudian rasa kepedulian bahwa memang sampah itu tanggung jawab bersama. Sampah itu nggak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kemudian namanya merubah behavior masyarakat itu kan bukan hal yang mudah, Mbak. Jadi betul. itu yang kami rasakan, karena kalau dalam pengolahan sampah itu pilah sampah dari rumah merubah kebiasaan itu hal yang paling sulit, Mbak. Jadi kita merasa bahwa dengan keterbatasan kita ajaklah semua. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, merubah behavior, mengajak untuk sama-sama peduli. Jadi sampah itu tanggung jawab bersama. Samtama dulu kami punya. Kemudian kita punya namanya Kupilah, kumpul, pilah, dan olah. Bagaimana masyarakat dari awal juga kita coba kembangkan yang namanya bank-bank sampah, kemudian juga
pengembangan dari bikin maggot-maggot skala-skala kecil, bikin composting, lubang biopori dan sebagainya. Jadi peran-peran itulah yang memang membangun kebersamaan, kemudian bagaimana merubah behavior itu memang kita harapkan terus terjaga supaya penanganan sampah mulai dari sumber, kemudian tengah dan sampai akhirnya ke Bantar Gebang ini bisa tertangani dengan baik. Dan sekali lagi memang tujuan kita sama-sama menjadikan Jakarta sebagai kota global ini memiliki tantangan yang luar biasa. Karena seluruh kota maju di dunia itu pasti warganya pilah sampah dari rumah. Betul. Kalau Jakarta mau jadi bagian kota global, ayo kita pilah sampah dari rumah. Pilah sampah dari rumah itu pesannya ya sebetulnya. Itu. Tapi Eva nggak tahu nih Pak Asep sebenarnya main Instagram juga apa enggak. Tapi akhir-akhir ini Eva sering lihat di Instagram tuh banyak banget orang yang memang mulai pilah sampah dari rumah gitu. Jadi dipisahkan antara sampah yang plastik gitu ya atau sampah makanan. Kalau sampah makanan kalau punya bebek di rumah begitu ya itu kan bisa dijadikan makan bebek. Terus punya maggot di rumah mungkin bisa dikasih langsung ke maggotnya gitu ya. Terus mengurangi sampah plastik juga ya kita bawa tumbler gitu ya kemana-mana, bawa tempat makanan. Jadi kalau jajan-jajan udah langsung gitu ya ditaruh di tempat makan. Nah tapi pasti ada edukasi yang memang bermain peran di sini agar masyarakat nih tahu, aware, sadar untuk bisa mengubah lingkungannya. Nggak hanya untuk hari ini karena ini berhubungan dengan sustainable living. Biar kita nyaman berkehidupan gitu ya, tidak hanya tahun-tahun ini tapi juga tahun-tahun mendatang. Nah mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh DLH sendiri dalam peran edukasi lingkungan ini untuk mengubah perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Iya, jadi kami tidak henti-hentinya Mbak mengedukasi. Kami di LH ada namanya bidang PSM, pemberdayaan sosial masyarakat. Bagaimana bidang PSM itu peran serta masyarakat itu juga lebih terus kita upayakan. Jadi mulai dari kami punya namanya sekolah Adiwiyata Mbak. Sekolah Adiwiyata itu memang sekolah-sekolah yang kami edukasi, kami sosialisasikan, kami concernkan supaya memang sekolah itu peduli dengan lingkungan. Itu kami melalui namanya program Adiwiyata. Lalu untuk kampung-kampung kita ada namanya Proklim. Ya, program kampung iklim. Jadi kami juga mengajak membina, kemudian mengajak masyarakat membangun kampung-kampung proklim di Jakarta ini. Tidak hanya masalah sampah, tapi isu perubahan iklim juga kan sudah sangat menjadi isu dunia. Itu kami juga mulai edukasi ke masyarakat dari hal-hal yang memang sangat-sangat sederhana. Lalu ke perusahaan-perusahaan juga kami terus edukasi karena memang berbagai tanpa kerjasama, tanpa adanya kesadaran masyarakat yang baik, apapun yang kami lakukan pasti akan sia-sia. Jadi seluruh lapisan masyarakat, makanya kami juga terima kasih dengan Diskominfo ya, mudah-mudahan acara ini bisa juga mengajak masyarakat, menggerakkan hati masyarakat untuk mulai peduli dengan lingkungan, tidak hanya sekedar sampah itu. Walaupun sampah itu masih 80% merupakan isu lingkungan, tapi mudah-mudahan juga bisa kita terus ajak masyarakat. Mudah-mudahan juga diri kita sendiri yang utamanya juga bisa mengurangi sampah yang kita produksi kalau bahasa kami setiap harinya. Itu Mbak. Oke, waduh jadi masih banyak yang harus dilakukan dan pastinya masyarakat juga harus educate yourself untuk bisa paham sendiri bagaimana mengelola sampah di rumah paling enggak. Kalau skala besarnya mungkin memang tugasnya pemerintah, tapi kalau di rumah yuk kita tanggung jawab sama-sama dalam pengelolaan sampah gitu ya. Nah Pak Asep, Eva pengen tahu mungkin Bapak bisa ceritakan tentang program DLH terkait implementasi Insekda 100 tahun 2023 tentang Lomba Jakarta Gotong Royong. Saat ini sedang berlangsung ya Pak? Apa yang bisa diceritakan? Jadi gini Mbak, memang kenapa akhirnya Pak Gubernur itu ingin mengadakan Lomba Jakarta Gotong Royong. Jadi beberapa pekan lalu kan kita ada kerja bakti juga ya, Bakti Jakarta
Iya itulah itu ya saya lupa namanya. Kita bersih-bersihin Iya, Jakarta. itu kan Seru kita banget. serentak bakti kita untuk Jakarta waktu itu. Jadi memang waktu itu kegiatan bakti kita untuk Jakarta fokus kepada awal pembersihan sungai Mbak, karena kita dalam menghadapi banjir. Nah, pada saat itu Pak Gubernur melihat kok kayaknya peran serta masyarakat buat kerja bakti sekarang kok udah mulai kurang ya. Jadi mungkin memang masyarakat sudah termanjakan dengan banyaknya pasukan kita Mbak. LH punya pasukan oranye, udah ada pasukan kuning, pasukan biru, pasukan hijau, ada PPSU. Jadi warga Jakarta mungkin sudah terlena dengan itu, sehingga keguyuban masyarakat yang selama ini mungkin ada kerja bakti, nenangga walaupun cuma hari Minggu, kok dirasa udah berkurang karena tersedianya fasilitas PPSU itu Mbak, pasukan pelangi lah kalau kita sebutnya. Sehingga kemudian Pak Gubernur meminta kami DLH tolong dong bikin lomba. Lomba itu memang lebih bagaimana perangkat kelurahan itu bisa mengajak masyarakat untuk kembali kerja bakti, untuk kembali gotong royong, untuk menghidupkan kembali keguyuban masyarakat, sehingga memang pola gotong royong, pola kerja bakti itu bisa kembali hidup Mbak secara kontinu. Jadi program lomba Jakarta Gotong Royong ini memang lumayan cukup panjang Mbak, jadi 2 bulan. Mulai tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Januari. Jadi dari hari Senin setiap harinya sampai hari Sabtu masyarakat kita ajak buat pilah sampah dari rumah. Situlah ada perannya BPS RW, tadi saya sampaikan. Jadi masyarakat melakukan pilah sampah dan pengangkutannya pun harus terpilah dan terjadwal. Itu Mbak, jadi kita ajak masyarakat, kita mulai edukasi juga. Nah, khusus di hari Minggunya, yuk kita kerja bakti sama-sama. Kita gotong royong sama-sama. Makanya dalam lomba Jakarta Gotong Royong ini kami akan lebih meningkatkan peran serta masyarakatnya, partisipasi masyarakatnya. Kemudian pasukan-pasukan kita itu yang ada biru, hijau, kuning, oranye itu kita kita tidak libatkan secara langsung. Itu Mbak. Jadi nanti ada penugasan khusus bagi pasukan-pasukan warna-warni tersebut itu dan tidak secara langsung membantu masyarakat pada hari Minggu tersebut, sehingga memang diharapkan keguyuban, gotong royong, kerja bakti yang itu merupakan ciri khasnya masyarakat Indonesia sebenarnya kan Mbak, bisa kembali hidup di Jakarta. Oke, jadi ini lombanya masih berlangsung sampai 31 Januari 2024. Jadi untuk kelurahan-kelurahan yang ada di DKI Jakarta, Iya. yuk makin semangat gotong royong karena diikut sertakan otomatis ya Pak dengan dalam lomba ini. Iya, semua RW. Nah, Iya, jadi kita menilai RW mana yang memang Pak Lurah bisa mengajak kembali peran serta masyarakat, kita nilai semua tuh Mbak ke RW-RW-nya mana yang memang partisipasi masyarakatnya terbanyak itu. Oke. Terakhir Pak Asep, Eva pengen kasih waktu ke Bapak untuk memberikan himbauan kepada seluruh warga DKI Jakarta, khususnya dalam pengelolaan sampah Pak. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Eva, dari sekian banyak yang sudah kita bahas hari ini, memang poin pentingnya adalah bagaimana masyarakat mau melakukan pilah sampah dari rumah. Jadi kunci terbesar, kunci sukses dari pengelolaan sampah adalah ketika masyarakat mau melakukan pilah sampah dari rumah. Kalau pilah sampah atau sampah yang sudah terpilah yang organik dan anorganik saja itu, maka nanti kita mengolahnya juga lebih gampang. Yang organik menjadi bisa kompos, bisa BSF, bisa segala macam. Kemudian anorganiknya juga yang masih punya nilai ekonomi bisa kita lakukan 3R itu Mbak. Jadi bisa kita reuse, reduce, recycle, itu yang memang kita harapkan dari peran serta aktif masyarakat untuk pilah sampah itu kedepannya memang sampah juga bisa semakin berkurang, lebih termanfaatkan, mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik, sehingga itu juga dapat membantu tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah, tidak hanya pemerintah juga masyarakat. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ya, Pak Asep sama-sama, sudah Mbak Eva. hadir dan mudah-mudahan warga Jakarta dalam podcast kali ini
kita lebih memahami, lebih peduli, dan juga lebih berkomitmen gitu ya dalam menghadapi sampah di kota kita tercinta ini. Jadi mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi persampahan di DKI Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk follow Berita Jakarta di semua sosial media kita. Ayo kita jadikan Jakarta lebih bersih, hijau, berkelanjutan. Pak Asep, terakhir Eva punya pantun nih buat Bapak. Ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu sama semuanya ya kalau pantun-pantunan nih. Khasnya Jakarta. Oke, nanti Bapak bilang cakep ya Pak? Oh pasti. Nyiar beras pakai nampah. Cakep. Bikin kue kecium wanginya. Artinya. Yuk kita bikin Jakarta bebas sampah. Cakep. Bersih kotanya, sehat warganya. Luar biasa. Satu lagi ya Pak Asep ya. Boleh. Masih ada satu lagi. Di Jakarta ada lomba lari. Cakep. Jalanan sampai penuh manusia. Cakep. Artinya. Lingkungan asri, kota lestari. Cakep. Sukses Jakarta Untuk untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Fatimah Eva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Asep. Terima kasih Mbak Eva.